Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, nama besar Presiden Soeharto menjadi legenda sejarah bangsa Indonesia. Pak Harto demikian masyarakat di era Orde Baru menyapa Presiden Soeharto, berkuasa selama 32 tahun. Di balik kekuasaannya yang lama, ternyata Soeharto punya puluhan guru spiritual yang tersebar di seluruh Indonesia. Satu di antaranya adalah Sudiat, atau lebih dikenal dengan nama Romo Diat. Pak Harto selalu menjalankan segala hal yang diperintahkan Romo Diat. Salah satu peristiwa penting yang dialami Pak Harto bersama Romo Diat adalah pada malam 1 Surat tanggal 1964. Waktu itu, Romo Diat mengajak para muridnya termasuk Tapa Kungkum pada sebuah tempuran sungai di Semarang yang kelak diberi nama Tugu Soeharto. Pada waktu mereka bertapa, tiba-tiba terdengar sebuah bisikan gaib yang mengatakan bahwa kelak Soeharto akan menggantikan jabatan Jenderal Ahmad Yani. Pada akhirnya bisikan itu menjadi nyata. Pada peristiwa 1965, Soeharto menggantikan posisi Ahmad Yani yang terbunuh sebagai Menpangat. Jabatan inilah yang memuluskan jalannya menuju kursi kepresidenan. Kedekatan antara Pak Harto dengan Romo Diat terjalin saat keduanya masih sama-sama berguru pada Romo Marto Pangarso dan Romo Budi Kusumo di daerah Notoprajan, Yogyakarta pada tahun 1950. Hubungan itu terus terjalin saat keduanya berpindah tugas ke Jakarta. Waktu itu, Romo Diat berdinas di sebuah lembaga milik pemerintah dan pernah ditunjuk Presiden Soekarno untuk membidani lahirnya Universitas Bung Karno dan Universitas Diponegoro. Namun, pola hubungan sesama murid itu mulai bergeser tatkala Romo Marto Pangarso dan Romo Budi Kusumo menasbihkan pria yang saat itu masih bernama Sudiat sebagai murid yang berhak mengajarkan ilmu mereka. Sejak itulah, Pak Harto menganggap Romo Diat sebagai gurunya. Sejak pindah ke Semarang, Romo Diat mulai memusatkan aktivitas spiritualnya. Dari hari ke hari, orang-orang yang berguru kepadanya semakin banyak dan bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Para muridnya berasal dari berbagai macam latar belakang seperti buruh, petani, pengusaha, sampai orang-orang berpangkat seperti Soeharto. Tujuan mereka berguru pada Romo Diat bermacam-macam, ada yang mencari ketentraman batin, ada yang mencari jodoh, ada yang ingin usahanya maju, dan ada pula yang demi memperoleh jabatan. Sementara itu, motivasi PWK Harto berguru pada Romo Diat adalah untuk memperoleh ketentraman dan kemuliaan hidup. Untuk itulah Romo Diat mengajarkan Soeharto berbagai ritual agar keinginannya tercapai. Bahkan dia memperoleh banyak pusaka yang diberikan gurunya itu. Salah seorang murid Romo Diat, Sukesi, mengatakan di antara pusaka tersebut terdapat keris, kudi maupun arca emas murni. Salah satunya arca emas murni yang diambil dari daerah Sumurupas, Bali. Dan saat hendak dibawa ke Jakarta dikawal 10 pendeta. Bagi Pak Harto, Romo Diat adalah guru spiritual yang penting dalam hidupnya. Orang yang pernah berkuasa di Indonesia selama 32 tahun itu, selalu menjalankan perintah gurunya seperti mengikuti laku spiritual, nyelap, dan mengikuti perjalanan spiritual ke berbagai tempat wingit di seantero Jawa. Bahkan saat sudah menjadi presiden, Soeharto masih menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Romo Diat. Ia biasanya datang ketika Romo Diat memintanya untuk menjalani ritual tertentu. Sesekali pula gurunya itu ia undang untuk hadir di Jakarta. Ketika Romo Diat meninggal pada tahun 1986, Presiden Soeharto beberapa kali melakukan ziarah ke makamnya yang berada di daerah Klaten. Walaupun menjadi murid yang patuh setelah sekian lama, namun pada satu kesempatan Soeharto tidak menepati nasihat yang diberikan Romo Diat. Waktu itu dia diminta tidak mencalonkan diri pada pemilu 1992. Namun, Soeharto memilih untuk menuruti bujuk rayu orang terdekat dan tetap nekat melanjutkan kepemimpinannya.
Ia akhirnya mengalami kejatuhan tragis pada Mei 1998. Pak Harto tak menggubris isyarat Romo Diat. Ia menuruti bujuk rayu orang-orang terdekat. Namanya Wahyu tak bisa ditawar. Kalau habis, kekuasaan di tangan dengan sendirinya akan menghilang, ujar Soe Harijadi, keponakan Romo Diat. Demikianlah sekilas mengenai kisah Pak Harto dan guru spiritual Romo Diat. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menghibur sedulur semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.